Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatam as-Sabiq Nasir al-Haqq bil-Haqq wal-Hadi ila as-Siratil Mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi وسار على طريقته إلى يوم الدين وأهل اللهم على سنته وأمنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, semoga kita dirahmati Allah dalam majelis ilmu ini menjelang waktu Isya nanti. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian kita yang berkaitan masalah tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, jiwa dan hati, sebagaimana yang diamalkan oleh para ulama-ulama tasawuf. Dan alhamdulillah, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu merupakan suatu amalan yang bisa kita lakukan. Udah banyak hal yang kita bahas pada malam hari ini, sebagaimana lanjutan malam yang lalu. Ini masih membahas masalah zikir. Zikir sebagaimana dalam Islam merupakan suatu amalan yang paling besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan seseorang, dan dalam kalangan ulama tasawuf pun zikir juga merupakan amalan yang sangat fundamental sekali, yang sangat mendasar sekali untuk membersihkan jiwa diri seseorang, membersihkan hatinya dari segala penyakit hati yang dapat menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala atau menjauhkan seorang dari syariat Islam atau dari agamanya sendiri. Nah, udah kita bicarakan dulu sampai kita membahas kemarin pernyataan ulama tasawuf yang membagi zikir kepada 3 kelompok besar. Yang pertama mereka sebutkan zikrul awam bil lisan. Zikir masyarakat awam biasa, hanya dengan lisannya berzikir, hatinya melayang kemana-mana hatinya. Lisan nak subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hati tak kemana hilangnya. Lidah menyebutkan zikir, hati ingat segala benda duniawi, sedikit pun tidak menyangkut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata orang-orang tasawuf, ini orang-orang awam biasa yang tidak ada pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua, kata mereka, zikrul khawas bil qalbi, zikir orang yang sudah mapan khusus. Ini orang-orang khusus yang sudah dekat kepada Allah, zikirnya hatinya berzikir, lidah mengucapkan, tapi hatinya betul-betul kontak sampai merasakan, konsentrasi juga bersamaan dengan lidahnya mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat hanya kepada Allah. Ini sudah masuk level yang sudah tinggi. Begitu dia berzikir, menyebutkan nama Allah atau zikir-zikir yang biasa diucapkan, maka dia sudah di hatinya juga konsentrasi dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini zikrul khawasil khawas. Ini zikir yang super khusus lagi orangnya. Ini di kalangan ulama tasawuf membagi seperti itu. Mereka mungkin bisa melihat, bisa merasakan dan nampak orang-orang yang seperti ini. Nah, zikir khawasul khawas ini, ataupun di atas orang yang khusus ini, atau orang yang super khusus lah, berzikir, ini kata mereka bifanaihim an zikrihim inda musyahadati mazkurahum. Fana langsung, cemana hilang. Apa fana ya? Betul-betul kalau bahasa kampung lain fana dia,
Fana ni orang tak menentu. Kau ni fana, tak solat, tak ingat solat lagi. Itu fana tu lain itu. Ini fana di sini memang betul-betul teringat hanya kepada Allah, tak ada yang lain lagi. Dalam hati dia, dalam pikiran tidak ada yang lain kecuali Allah. Ini yang seperti ini. Kenapa mereka bisa fana seperti itu? Kata ulama tasawuf, karena mereka musyahadatihim mazkuruhum, seakan-akan mereka melihat siapa yang mereka ingat, Allah. Ini berat, Pak. Dan bahasa ini pun banyak kontroversi membahas masalah ini. Kenapa? Hatta yakunul haqqu masyhudan lahum fi kulli hal. Seakan-akan mereka melihat Allah dalam segala kondisi. Ini kan apa sekali? Kalau melihat dalam arti mereka konsentrasi ingat kepada Allah, tidak ada teringat dalam hatinya kecuali Allah. Itu kadang-kadang ketika fana seperti ini, ketika ditanya man anta, anda siapa sebenarnya? Langsung dia jawab anal haq, saya Tuhan, saya ini, saya Allah. Ini tak ada ingat lain lagi. Apa yang dinampaknya, yang diingatnya Allah, apa yang dibicarakannya hanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang banyak sekali kontroversi masalah ini. Kenapa? Karena kadang-kadang begini, Pak, ya. Penulis buku ini memang Syekh Abdul Qadir Isa. Ini seorang ulama tasawuf, Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah. Mungkin dia fikihnya mungkin Syafi'i, karena orang Syria ini. Dan dia banyak merujuk kepada kitab-kitab Imam Nawawi. Dia ini memang berbaik sangka kepada para ulama tasawuf. Artinya begini, kalau ada as-satahat istilahnya, ada istilahnya kontroversial komentar para ulama tasawuf, dia mengembalikan dengan usnuzon, dengan berbaik sangka. Tak mungkin ulama tasawuf mengaku dirinya Tuhan, nauzubillah. Itu nama satahat namanya. Lidah yang mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat kontroversial sekali. Ini kata dia berbaik sangka, Pak. Walaupun saya kadang-kadang belum bisa terlalu berbaik sangka dalam masalah ini. Dia berbaik sangka apa kata dia? Itu kan dia sudah fana dia. Fana, konsentrasi pikirnya tidak ada kepada yang lain kecuali kepada Allah. Apa yang dia lihat hanya teringat kepada Allah. Apapun yang dia lihat semua teringat kepada Allah. Tidak ada teringat yang lain-lain. Ini makanya ketika ditanya hanya dia mengisahkan tentang dirinya, kata dia. Kata Syekh Abdul Qadir Isa ini, dia itu mengisahkan tentang dirinya yang fana ingat kepada Allah. Maka ketika ditanya man anta, langsung dia menjawab anal haq, saya adalah Tuhan. Kenapa? Karena pikir waktu itu tak ada teringat yang lain kecuali kepada Allah. Kecuali hanya kepada Allah. Dunia ini fana, habis semua, tak ada apa-apa. Karena hakikat hidup bagi mereka cuma satu, Allah Subhanahu wa taala, wajibul wujud. Selainnya makhluk fana, habis. Nah, yang inilah yang banyak menjadi masalah. Banyak sekali. Memang Allah menyebutkan al-ihsan, malaikat Nabi Muhammad menyebutkan al-ihsan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, wa akhbirni 'anil ihsan. Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anda menyembah Allah seakan-akan Anda melihatnya. Jika Anda tidak melihatnya, yakinlah Allah pasti melihat Anda. Ini di kalangan tasawuf seperti ini sampai ke tingkat ihsan. Seakan-akan betul-betulnya hatta yakunal haqqu masyhudan. Kan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala kelihatan bagi mereka dalam setiap kondisi. Ini kajian tasawuf, Pak. Di sini inilah yang banyak menjadi persoalan. Allah menyebutkan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dicerna oleh panca indera, tapi Allah bisa menyaksikan panca indera. Bagaimana pula manusia bisa melihat? Melihatnya bagaimana ini? Ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj,
Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala, bohong itu. Tak ada itu. Cuma tempat Allah janjikan untuk berdialog sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Tempat yang Allah janjikan. Nah, bagaimana ini? Fana, bisa saja Pak. Orang fana mengingat Allah, zikir Allah. Akhirnya tak teringat apa-apa lagi kecuali Allah. Nah, ketika itu ditanyakan, mana PRT? Siapa PRT sekarang Pak? Ada jawab Allah. Kan? Bisa jadi. Karena saking kan fananya kepada zikir pada Allah. Tak teringat apa-apa lagi. Nah, cuma masalahnya yang begini ini, syatahat istilah timbul pernyataan-pernyataan seperti itu di kalangan ulama-ulama tasawuf. Tidak ada apa dugaan para ulama yang lain, para ulama yang tidak menerima tasawuf. Tudingan mereka tak lain tak bukan ini keyakinan wahdatul wujud. Keyakinan wahdatul wujud, menyatunya Tuhan dengan makhluk. Nampak tiang masjid Allah. Tak ada nampak kecuali Allah. Nampak tiang masjid Allah. Akhirnya kata mereka ini sama dengan wahdatul wujud, meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Itu tuduhan mereka. Orang-orang yang tak menerima tasawuf yang dalam konsep ini, dalam konsep seperti ini. Karena zikir yang pertama, orang awam kita Pak, mungkin saya zikir di lidah saja, tapi di hati belum tentu konsentrasi. Mungkin konsentrasi di awal zikir aja, udah habis itu tak kemana-mana melayang udah. Apalagi belum makan lagi, panjang cerita, ya kan? Itu modelnya. Yang kedua mungkin konsentrasi udah dia khawas, orang-orang khawas. Mungkin bisa itu bisa kita tengok ada tuan-tuan guru entah apa ulama konsentrasi. Tapi sampai tingkat kepada yang ketiga, tidak ada yang dia saksikan kecuali hanya Allah. Dalam hidupnya hanya hatta yakun. Ya. Dalam hidupnya dia seakan Allah Subhanahu wa taala dia lihat dalam segala kondisi hidupnya. Inilah yang dituduh oleh orang-orang yang tidak menerima tasawuf, berarti mereka berkeyakinan kepada wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk. Jelas keyakinan wahdatul wujud ini keyakinan orang-orang kafir, tak diterima. Maka karena orang menuduh orang tasawuf berkeyakinan seperti itu, lalu mereka kafirkan tasawuf. Mereka larang tasawuf. Jangankan tasawufnya, buku tasawuf mereka tak boleh beli, tak boleh baca segala macam. Ini kalau keyakinan seperti itu. Tapi kalau beliau ini memang saya berbaik sangka, kata dia. Saya baca buku beliau ini sampai habis. Saya berbaik sangka, tak mungkin mereka meyakini itu. Mereka itu orang-orang yang bertauhid yang benar. Karena syarat menuntut tasawuf kata mereka, tauhidnya mesti jelas, Ahlussunnah wal Jamaah. Kajian fikihnya mesti jelas, sumbernya mesti jelas, baru bisa masuk mengkaji tasawuf. Ini tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Wal Jamaah bukan tasawuf yang dalam konsep tasawuf filsafat, bukan. Nah, cuma lagi kadang-kadang payang. Itu macam apakah saya bisa berbaik sangka? Kita memang dituntut untuk berbaik sangka. Memang dituntut berbaik sangka. Tapi bagaimana kita berbaik sangka apabila membaca buku tasawuf yang ditulis oleh ulama-ulama tasawuf yang dari kalangan filsafat, seperti Ibnu Arabi, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu gawat sekali Pak. Al-Maqalat itu maka pernah saya tulis dulu di Riyadh Post, mewaspadai ajaran sesat. Karena kadang-kadang sebagian tasawuf ini tak semuanya ahli sunnah. Apalagi saat-saat mereka berbicara masalah hakikat dan masalah batin, hakikat syariat. Ketika bicara masalah solat apa hakikatnya, itu jauh sekali menyimpangnya, tak kemana-mana pembahasannya.
Tapi kalau hakikat solat itu hanya membuat manusia menjadi khusyuk, lalu betul-betul membersihkan diri, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu hakikat solat melahirkan muslim yang betul-betul jati muslimnya benar, itu kita terima. Tapi kalau hakikat solat digambarkan yang bermacam-macam di sebagian buku-buku tasawuf, itu jelas susah kita menerimanya. Apalagi Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis oleh Ibnu Arabi, itu memang tak apa-apa. Saya baca ini macam mana saya memperbaik sangka kayak gini nih. Sampai-sampai dia membenarkan semua agama, karena yang disembah oleh agama semuanya sama, sekalipun sembahnya kambing, sekalipun sembahnya lembu, tapi pada hakikatnya dia menyembah Tuhan. Apa itu? Tak bisa terima saya. Dalam aspek ini mohon maaflah, Syekh Abdul Qadir Isa, saya baca buku dia ini, saya tak bisa berbaik sangka dengan seperti beliau. Apa boleh buat? Tak mungkin pula sama orang menyembah kambing dengan orang menghadap ke Ka'bah. Sama apa? Nauzubillah. Nah, itu banyak pernyataan di buku-buku beliau. Makanya Ibnu Arabi ini banyak ulama yang mengkafirkannya. Seorang ulama terkemuka dari Al-Azhar, Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu tak pantas itu bukan Al-Futuhat Al-Makkiyah, kata dia. Mana pula buku seperti itu disebut penaklukan atau pembukaan Mekah pula. Itu Romawi cocoknya, Kristen sana. Jadi dia tak terima itu. Nah, ini masalahnya. Zikir yang terakhir ini yang menjadi masalah itu. Kalau yang pertama okeylah, awam, lidah berzikir, hati melayang. Silakan, tapi tetap bertuhankan kepada Allah. Kan gitu. Yang kedua pula, hati berzikir, lidah juga berzikir, konsentrasi. Yang ketiga ini yang berat. Hati berzikir, jiwa raganya menyaksikan Allah, menyaksikan yang bagaimana. Kalau konsentrasi betul-betul ingat kepada Allah, silakan. Tapi kalau menyaksikan, tidak ada yang dilihat kecuali Allah. Ini yang gawatnya. Tidak ada yang nampak kecuali Allah. Karena Allah lah hakikat hidup yang sebenarnya. Selain dari itu fana, kan? Hancur, hilang karena makhluk. Nah, ini yang agak gawat sedikit di sini. Maka awal-awal kemarin macam Syekh Al-Ghazali, Syekh Yusuf Qaradawi, kata dia kalau tasawuf yang sifatnya tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah Sunni, okey, kita bisa terima. Tapi kalau yang sumbernya ilmu-ilmu filsafat yang mengarah kepada wahdatul wujud, tidak ada yang ada di dunia ini, di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini yang mereka tak terima. Ini mereka tak terima. Kalau yang berbaik sangka ini macam Al-Qadir Isa. Ditanya kenapa, saat ditanya siapa anda, langsung dia jawab Anal Haq, saya adalah Allah. Kenapa dia menjawab seperti itu? Karena dia konsentrasi, tidak ada yang dia ingat pada ketika itu kecuali Allah. Anda pula menanya pula waktu itu, maka itu jawabannya, maka itu jawaban dia, sesuai dengan konsentrasi dia. Itu baik sangkanya beliau. Okey, karena begini, kita terima. Cuma kalau terlalu meleset, nauzubillah, susah kita menerimanya. Karena walau bagaimanapun kita sebagai umat Islam tidak semudahnya kita mengeluarkan si A si B dari Islam. Tidak semudah itu. Kalaupun melenceng pendapatnya, diminta rujukan dulu, diminta ditanya baik-baik apa sebenarnya. Kan begitu. Tanpa mengklaim langsung ini keluar, ini nauzubillah. Nah, beginilah zikir fase ataupun tingkat yang ketiga inilah yang banyak mendapat tanggapan yang kontroversial di kalangan berbagai ulama. Dikenal dengan keyakinan wahdatul wujud, yang meyakini menyatunya Tuhan dengan makhluk. Padahal yang berzikir ni tidak ada yang teringat di benaknya kecuali Allah. Tidak ada yang dia lihat kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena pikirnya hanya dipenuhi dengan
kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan mereka. Itu keyakinan mereka. Kita coba-coba ajalah agar kita bisa konsentrasi dalam berzikir, kita rasakan bagaimana. Kadang ada zikir jama'i yang sifatnya la ilaha berjamaah, itu kan kadang kalau udah lama kita menyebutkan begitu, ada lain konsentrasinya Pak. Memang terasa lain. Itu kan kadang secara baiklah, jangan yang tidak. Dah, itu yang terakhir kemarin sambungannya. Kemudian ulama-ulama tasawuf juga demikian juga Islam tetap mereka istilahnya mengingatkan umat jangan sempat lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam buku ini at-tahziru min tarkiz zikr, ancaman orang-orang yang meninggalkan zikir. Zikir ya zikir, ingat kepada Allah. Bisa zikir secara khusus subhanallah walhamdulillah wala segala macam, atau la ilaha illallah, atau zikir salat itu zikir Pak. Karena dalam salat menyebut nama Allah. Hanya orang yang berzikir yang ingat salat. Hanya orang yang berzikir yang ingat baca Quran. Berarti orang baca Quran orang yang berzikir. Orang yang sholat, orang yang berzikir. Orang yang azan, orang yang berzikir. Karena hanya orang berzikir yang ingat azan. Kalau tak berzikir, mana ingat azan dia? Masjid ini pun tak ingat dia. Nampak bangun besar saja, tak tahu dia tak apa nama ini. Kan? Itu memang fana dengan duniawi. Bisa jadi. Berapa banyak orang tinggal masjid, dekat masjid, tak tahu nama masjidnya. Ini sejarah Pak. Ada, saya usah sebutkan, saya pun ini model apa manusianya ini saya pikir. Dia tinggal di dekat sebuah masjid. Betul-betul cerita sama saya. Cerita. Bapak tinggal mana? Di sini. Oh, tahu saya cakap. Ada kawan saya sana. Dia juga ngajar juga. Dekat masjid itu saya cakap. Dia tinggal situ Pak. Apa jawaban dia? Iya Pak. Saya tak tahu pun nama masjid tu. Memang saya ke situ tu. Saya tidak tahu, saya tak apa nama masjid tu. Saya fikir memang ini fana, betul-betul fana dia. Nah, nama masjid dekat rumah apa tak tahu dia. Coba. Macam mana itu? Nauzubillah. Nah, at-ta'zir min tarkiz zikr. Ancaman yang tidak berzikir kepada Allah. Apalah susah berzikir? Zikir yang paling mudah pada cukup menyebut nama Allah. Az-zikrul mufrad lafzu Allah. Akan terpeleset sikit Allah, baru ingat dia. Spontanitas sebagai jiwa muslim. Itu yang teringat Tuhan tu ingat, oh my God, langsung ingat dia. Spontanitas saja. Cuma saya tak tahu yang di Rusia sana tu, yang tak beriman dengan Tuhan tu, mulhid, ateis. Ketika dikejar anjing, tak apa dia ingat, tak tahu itu. Tak apa. Nauzubillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengingat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala akan kami jadikan setan sebagai kawannya. Setan sebagai kawannya. Bukan Allah sengaja, setan coba kau kawan dia ya. Aku jadikan kau kawan dia. Bukan, setan itu punya langkah ke sana. Allah berikan dia kesempatan. Kenapa? Karena orang satu tak pernah ingat kepada Allah. Maknanya apa? Tidak berzikir kepada Allah di saat itulah setan masuk. Ketika ketemu tangan, subhanallah, hilang setan semua. Hadis Nabi kan banyak menyebutkan Pak. Azan maghrib tadi berhamburan semua. Keluar semua dari masjid ni Pak. Setannya keluar semua. Maraton bawah dulu dia. Oh, jalan-jalan dulu. Habis azan, naik lagi dia. Masuk. Qomat, keluar lagi.
Habis qomat masuk lagi. Nah, coba. Kenapa? Di situ kan ada kalimat Allah. Mendengar kalimat Allah tak berani. Sama. Orang berzikir subhanallah, lari dia. Ini berzikir satu hari, menyebut nama Allah sekali pun tidak ada. Berarti dalam satu hari itu setanlah kawan dia. Nah, kalau orang berkawan sama setan, ya apa jadinya? Itu makanya Nabi Muhammad dari awal dulu dah kita baca hadis yang berkaitan ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu menurut karakter kawannya. Maka oleh karena itu kamu atau siapapun orangnya, pilihlah kawan baik-baik. Siapa kawan mau dipilih? Ini kalau tak berzikir kawannya setan udah. Kalau kawan setan ya udah. Tahulah kita cemana hari-harinya akan berlalu. Habis sampai subuh waktu diminum aja Pak. Tuk tak tuk tak tuk tak. Coba bayangkan berapa waktu habis Pak? Saya tak habis pikir saya. Wallah tak habis pikir saya. Apalah waktu semalaman habis. Kalau dia baca Quran berapa juz dapat dia? Kalau dia berzikir subhanallah berapa ribu kali dia ucapkan? La ilaha illallah berapa ribu kali dia bisa ucapkan selama itu? Ini habis malam tuk-tak sampai subuh tu. La ilaha illallah. Nah, itulah. Kenapa? Karena kawannya setan. Kalau kita cakap dia mengamuk tu dia. Pasti kejar kita semua nanti. Bapak ni kena setan, kawan bapak ni sanggup seperti ini. Kalau bapak berzikir takkan sanggup seperti ini Pak, menghabiskan waktu tidak ada gunanya. Nah, kan? Kenapa sanggup seperti itu? Karena mereka tidak berzikir. Di sekeliling mereka setan semua. Gitu aja Pak, tak susah menjawabnya. Kondisi seperti itu. Habis waktu, tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada. Sekarang orang perang semua udah. Semua mau menguasai Indonesia ini. Semua mau berkuasa bro. Dibuat ini, buat segala macam, mau dikuasa semua. Kita sibuk yang tidak ada manfaatnya. Nauzubillah. Nah, inilah dia. Itu ancaman dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, hari-hari yang dia jalani kawannya setan semua itu. Maka terpikir di otaknya tidak ada yang lurus lagi. Nah, kalau dia proyek nanti macam mana proyek ini? Duit sekian, macam mana cara memakannya? Biar tinggal sikit aja. Nah, itu maka begitu dibangun bocor semua. Mau sempat dipakai lagi hancur semua udah. Nah, kenapa? Karena orang yang membuatnya tidak berzikir. Nah, yang membisiknya apa? Para syaitan semua. Nah, ini kan? Ini problem yang kita hadapi. Nah, kemudian beberapa Allah menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yazkuruna fihi Allah illa qamu an misli jifati himar wa kana alaihim asratun yaumal qiyamah. Orang, siapapun orangnya, kaum yaqumun min majlis, berdiri atau bergabung dalam majlis-majlis ataupun kelompok-kelompok, tapi tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tak ada menyebut nama Allah sedikit pun. Maka orang tersebut kata Nabi Muhammad dibangunkan nanti di hari akhirat sama dengan bangkai himar, keledai, dan mereka mendapatkan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.